Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kebutuhan gizi pada bayi. Oke, dikatakan bayi merupakan fase awal pertama kehidupan, di mana usia di sini digolongkan menjadi usia 0 sampai 12 bulan. Status gizi bayi ditentukan oleh pengalaman awal prenatal. Jadi ketika ibu hamil, nutrisinya itu juga akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang nanti akan dilahirkan dan disebut bayi ya. Oke, selanjutnya bayi dilahirkan bisa prematur, bisa juga matur. Prematur sendiri adalah lahir belum waktunya atau tidak cukup bulan. Atau bisa dikatakan berat badan lahir rendah ya, 2,5 kilo. Sedangkan bayi matur, bayi yang lahirnya tepat waktu, yaitu antara 37 sampai 42 minggu, di mana berat badan lahir ini antara 2,5 sampai 4,5 kilo. Oke, selanjutnya kebutuhan gizi bayi ini dikategorikan menjadi beberapa ya, diantaranya 0,3 bulan. Ini berat badan bayinya rata-rata 4,1 kilo. Kebutuhan kalori per harinya 492 kalori dan kebutuhan protein per harinya 10 gram. Pada usia 4 sampai 6 bulan, berat badannya pun akan meningkat, rata-ratanya 6,4 kilo. Kebutuhan kalorinya per 735 kg kalori, atau bisa dikatakan bahwasanya tiap bulan bayi ini wajib atau diharuskan naik berat badannya. Dan kebutuhan protein pada usia 4 sampai 6 bulan per harinya 15 gram. Yang ketiga yaitu pada usia 7 sampai 9 bulan, di mana berat badannya semakin naik lagi, rata-ratanya menjadi 7,7 kilo. Kebutuhan kalorinya per 850 kalori dan kebutuhan protein per harinya 18 gram. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu usia 10 sampai 12 bulan, di mana berat badan rata-ratanya 9,2 kilo. Sehingga kebutuhan kalori per 970 kalori dan kebutuhan proteinnya per harinya 19 gram. Itu menurut Sahmin Muhji. Oke, selanjutnya. Kenapa bayi itu ada yang bilang harus wajib usia 0 sampai 6 bulan cuma diberi makan air susu ibu atau ASI. Sedangkan 6 sampai 12 bulan sudah waktunya diberi makan. Tapi pada zaman dahulu nih ya, belum sampai 6 bulan atau bisa dikategorikan usia 3 bahkan 4 bulan sudah dikasih makan seperti pisang kepok dan lain sebagainya. Padahal harusnya di perkembangan neuronnya kan belum siap itu. Jadi bisa mengalami kesedak dan akhirnya akan menimbulkan kematian. Disinilah pentingnya dalam memberikan kebutuhan gizi pada bayi itu kita lihat pada usia berapa sih perkembangan neurologi dari bayi ini berfungsi ya, seperti itu. Jadi pada usia umur 0 sampai 6 bulan, neuronnya atau refleksnya yang dimiliki pada bayi ini hanya menghisap dan menelan, sehingga jenis makanan yang dapat dikonsumsi yaitu cairan. Yang kedua, pada usia 4 sampai 7 bulan nih, kekuatan menghisap dan awalnya mengunyah. Jadi dia sering mengunyah atau gatal ya, ini adalah proses dari pertumbuhan gigi biasanya. Dan jenis makanan yang dapat dikonsumsi makanan saring atau pure atau cracker. Pada usia 7 sampai 12 bulan di sini adalah dia sudah mulai bisa membersihkan sendok dengan bibirnya, menggigit dan mengunyah. Gerakan lidahnya sudah sempurna, jadi bisa mendorong makanan ke bagian belakang, atau bisa disebutnya adalah fase menelan dan memindahkan makanan dari gigi ke gigi. Jenis makanan yang dapat dikonsumsi pada usia ini adalah makanan lumat, yaitu sejenis makanan tim dan makanan sebesar jari. Jadi kita bisa motong, kalau sayuran dipotong seperti korek api ya, kecil-kecil seperti itu. Ini
Ini adalah jenis makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi atau usia berapa tadi bayi? 0 sampai 12 bulan. Yaitu yang pertama ASI. ASI di sini adalah makanan yang wajib atau harus dikonsumsi untuk memenuhi nutrisi pada bayi, yaitu usia 0 sampai 2 tahun ya. Tetapi fase-fasenya yang tidak boleh dicampur dengan makanan di sini adalah fase usia 0 sampai 6 bulan. Jadi harus full ASI. Kenapa pada fase itu? Ya tadi karena adanya fungsi dari saraf-saraf neuronnya itu yang akan mempengaruhi keterampilan pada bayi ya. Pada usia 0 sampai 2 tahun, kandungannya ASI ini adalah yang pertama kolostrum, yang kedua adalah susu transisi, dan yang ketiga adalah susu matur. Kolostrum itu apa sih? Nah, itu kolostrum adalah cairan yang berwarna kuning. Jadi itu adalah awal ketika ibu atau ibu bayi ini mengeluarkan air susu ibunya ASI ya, mengeluarkan ASI. Di situ biasanya awal dari pengeluaran ASI itu warnanya kuning, kekuningan. Namanya itu kolostrum. Kenapa kolostrum itu sangat penting? Karena fungsinya sendiri. Kenapa? Fungsinya kolostrum sendiri ini adalah fungsi dari kekebalan tubuh. Jadi dia mampu meningkatkan imun pada bayi itu sendiri yang tidak ada pada susu formula di sini ya. Yang kedua adalah di sini kandungannya adanya susu transisi. Susu transisi itu di mana di situ pada fase-fase ini mengandung protein, lemak, dan lain sebagainya. Di sini juga ada imunoglobulin, adanya protein dan laktosa. Pada susu transisi ini biasanya warnanya itu putih pekat ya, lebih putih daripada kolostrumnya tadi. Yang ketiga adalah susu matur, di mana jenis ASI ini diproduksi pada hari ke-10 ya. Biasanya warnanya putih agak kental gitu. Biasanya ini kandungannya lemak dan karbohidrat. Ada nih beberapa bayi yang karena dari notabene ibunya sendiri tidak mampu mengeluarkan ASI atau dinyatakan ASInya kurang, tidak mampu mencukupi kebutuhan dari nutrisi bayi, maka adanya pengganti ASI yaitu susu formula. Bagusan mana sih sebenarnya sufor dan ASI? Ya pasti bagusan ASI. Kenapa? Di sufor tadi sudah saya sebutkan kalau di sufor tidak ada kolostrum ya. Kalau lemak, protein, karbohidrat, mineral di situ juga sudah ada di susu formula. Tapi apakah cakupannya gizinya atau cakupan nutrisinya bisa sama dengan ASI? Tidak akan sama. Kenapa? Karena di sini adalah ASI, di sini adalah proses dari nutrisi ibu. Jadi sudah diproses nih di dalam tubuh membentuk sedemikian rupa, yaitu ada kolostrum, ada lemak, ada protein, ada imunoglobulin yaitu protein sendiri ya. Di sini yang lebih takarannya lebih pas buat bayinya dibandingkan dengan susu formula. Susu formula sebenarnya adalah mengadop dari komposisi dari ASI-nya ya, tetapi tidak bisa sesempurna ASI. Di sini formula bisa dikategorikan formula adaptasi, formula awal lengkap, dan formula lanjutan. Di mana formula adaptasi ini adalah pada usia bayi kecukupan 0 sampai 4 bulan yang harus diproses, disaring lebih karena apa? Di sini sistem pencernaan pada bayi 0 sampai 4 bulan kan belum sempurna. Jadi kalau dapat asupan nutrisi dari luar benar-benar harus disterilkan seperti itu. Kandungannya tetap sama ya seperti ASI, cuma bedanya di sini adalah beratnya atau bisa dikatakan komposisinya. Ada lemak, protein, karbohidrat, dan mineral. Begitu juga dengan formula awal lengkap, yaitu pada usia 4 sampai 6 bulan. Di sini lebih banyak protein dan mineral. Karena apa? Karena di sini adalah bayi sudah sistem pencernaannya kan sudah
menyesuaikan ya, sudah mulai adaptasi sehingga mampu diberikan protein yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah formula lanjutan, yaitu usia 6 sampai 3 tahun, di mana ini proteinnya lebih ekstra atau lebih banyak sehingga mineralnya pun juga akan banyak seperti itu. Oke, selanjutnya kita makanan dari bayi 0 sampai 6 bulan adalah ASI, di mana ASI adalah minuman dan makanan ideal bagi bayi terutama sampai bayi berusia 6 bulan. ASI dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Komposisi dari ASI sendiri yaitu jumlah energi dan zat gizi ASI akan menyesuaikan dengan pertumbuhan bayi sesuai yang saya katakan sebelumnya yang tadi ya. Oke, dilanjutkan. ASI merupakan cairan kompleks yang mengandung lebih dari 200 komponen yang larut dalam air dan lemak. ASI juga mudah dicerna. Kenapa? Karena 60% berupa whey protein. Yang di sini biasanya pada susu formula adalah susu formula yang harganya mahal. Itu pasti ada whey-nya, komposisinya ya. Makanya kenapa di sini kalau mungkin ASI-nya dari kebutuhan bayinya kurang terpenuhi atau bisa dikategorikan ASI-nya ibunya kurang. Kok bisa tahu sih ASI-nya kurang? Karena tiap bulan atau tiap hari kan harusnya bayi itu akan ada penambahan berat. Nah, kenapa di situ ternyata berat badan bayinya tidak bertambah berat atau bahkan signifikan atau tidak menambah atau bisa jadi malah kurang. Nah, di sini perlu adanya penambahan nutrisi bisa berupa sulfur tadi. Sulfur biasanya kalau yang ada whey-nya nih harganya kan mahal. Bisa digantikan dengan susu kedelai maupun susu tajin, yaitu dari beras itu ya bisa. Kenapa whey protein itu mahal? Karena berupa laktoalbumin dan laktoferin ya. Di sini yang benar-benar yang tidak didapatkan dari sulfur. Selanjutnya, lemak ASI juga mengandung asam lemak esensial yang diperlukan untuk perkembangan otak dan kecerdasan. ASI juga tidak menimbulkan alergi. Oke, hakikat menyusui. Menyusui menginduksi respon pada ibu dan bayi. Kenapa bisa menginduksi respon pada ibu dan bayi? Karena pada bayi ini adanya perubahan somatostatin dan gastrin dan selicitokinin. Apa sih sebenarnya gastrin itu? Ya, gastrin itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh lambung. Di sini gastrin akan menghasilkan atau mensekresikan HCl, di mana di situ akan memproses atau diproses ya makanan yang masuk kan nanti akan dilumat oleh HCl itu ya. Sedangkan somatostatin di sini adalah fungsinya apa? Dia akan menekan pada gastrin ini. Kenapa? Sehingga adanya keseimbangan pada proses pencernaan itu tadi ya. Apalagi nih bayi nih ya, pasti pencernaannya juga akan sensitif karena dia baru akan menyesuaikan atau baru beradaptasi. Selecitokinin ini juga hampir sama dengan somatostatin, jadi merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Selecitokinin ini fungsinya adalah memberikan rasa kenyang. Jadi nanti di sini dia akan bayinya saraf-sarafnya di dalam lambung itu akan distimulasi oleh selecitokinin sehingga pada pusat rangsangan otak di sini akan menimbulkan rasa kenyang ya di situ. Sedangkan pada ibu nih, ketika disusui dia akan melepaskan prolaktin atau merangsang produksi susu. Ketika merangsang prolaktin itu akan melepaskan hormon oksitosin sehingga susunya akan keluar, air susunya akan keluar. Sehingga adanya suatu refleks di sini, yaitu membawa susu ke titik pengiriman. Oksitosin di sini juga menyebabkan kulit lokal vasodilatasi sehingga terasa hangat bagi bayi serta menyenangkan. Efeknya selain itu akan membuat ibu nih ngantuk ya. Jadi biasanya menyusui akhirnya tertidur seperti itu. Di sini
Kenapa kita harus tahu cara mengetahui ASI-nya cukup atau tidak ya? Karena kebutuhan nutrisi pada bayi ini kan akan mempengaruhi faktor dari perkembangan dan pertumbuhan. Jadi harus tahu nih, ASI saya cukup atau enggak ya. Nah, ketika kita mengetahui dengan cara apa sih tahunya? Yaitu tadi, ketika buang air kecil lebih dari 6 kali. Biasanya seperti itu. Setelah lahir, bayi juga menyusu, biasanya lebih dari 8 kali sehari. Berat badannya selalu naik. Di sini dilihat dari grafik KMS, naik atau normal. Bisa dikatakan naik bila setiap bulan akan mengalami penambahan berat badan. Jadi tiap bulan pertama biasanya akan mengalami kenaikan berat badan 800 gram. 2 bulan pertama akan naik lagi 900 gram. Bulan ketiga nih, karena dia sudah mulai aktivitas, mulai miring kanan, miring kiri, dan bahkan bisa tengkurap, maka dia akan turun, penambahannya normalnya 800 gram. Dan semakin lama di sini kan semakin aktivitasnya akan berlebih pada bayi, sehingga stagnan. Bisa jadi 600 gram itu sudah normal, 500 gram sampai ke 400 gram. Di sini dikategorikan naik apabila tadi yang saya kategorikan yaitu pada grafik KMS ya, tiap bulan akan mengalami kenaikan berat badan. Bisa dikatakan tidak naik. Kenapa kok tidak naik di sini? Karena dia akan stagnan atau tetap. Jadi pada garis KMS itu nanti akan lurus. Jadi dia tidak mengalami kenaikan berat badan. Bahkan bisa jadi tidak naiknya malah ke arah turun berat badannya. Nah, itu yang perlu patut dipertanyakan. Berarti di sini adalah ASI-nya kurang ya. Oke, yang kedua ini pentingnya ASI eksklusif. Kenapa penting nih? Kita sudah banyak pengetahuan ya. Kenapa ASI itu penting? Karena tadi komposisinya juga bagus. Selain itu, sudah banyak penelitian bahwasanya ASI memang sangat membantu atau di sini ASI itu sudah cukup untuk kebutuhan nutrisi pada bayi usia berapa? 0 sampai 6 bulan. Menurut beberapa sumber nih diantaranya rekomendasi UNICEF dan WHO di sini jelas menjelaskan bahwasanya anak untuk disusui air susu ibu selama paling sedikit 6 bulan. Barulah setelah anak berusia 6 bulan dapat diberi makanan pendamping ASI. Di Indonesia pun ada nih hukumnya. Pada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 128 ayat 2 dan 3 disebutkan nih bahwa selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 33 Tahun 2012. Di sini sudah menjelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan atau wajib harus memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan sampai 2 tahun. Ada juga Kemenkes nomor 450 ya, Menkes garing SK garing 6 2004. Di sini menjelaskan bahwa ASI eksklusif di Indonesia selama 6 bulan. Dianjurkan dilanjut sampai dengan anak usia 2 tahun. Sehingga tenaga kesehatan, bidan maupun keperawatan wajib mengedukasi ASI eksklusif. Apa sih sebenarnya manfaat ASI eksklusif itu? Yang pertama, meningkatkan kecerdasan bayi. Di sini karena ada apa tadi? Karena ada imunoglobulin di sini ya. Terus ada apa lagi? Ada AA dan DHA di sini. Yang kedua yaitu menambah kekebalan tubuh bayi. Di sini adalah fungsinya dari salah satunya kolostrum tadi yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Di dalam ASI juga terkandung ada kalsium, fosfor, dan lain sebagainya akan memperkuat tulang bayi. Yang keempat yaitu mencegah infeksi usus. Kenapa? Karena makanan yang paling mudah dicerna pada bayi ini pada usia 0 sampai 1 tahun ya ASI itu tadi, sehingga akan mencegah adanya infeksi usus.
Yang kelima adalah membantu mendapatkan berat badan ideal, karena kebutuhan anak itu, kebutuhan bayi itu akan meningkatkan produksi ASI pada ibunya, sehingga BB-nya akan selalu ideal ya di situ. ASI mudah dicerna bayi, bersih dan aman. Bayi yang menghisap ASI juga akan memiliki rahang yang kuat dan menyusu akan menumbuhkan jaringan rasa kasih sayang ibu dan anak. Di sini yang paling penting ya. Sekarang adalah cara dan siklus pemberian ASI. Di mana pola pemberian makan pada bayi ini pada usia 0 sampai 6 bulan tadi harus full ASI sesuai sama kebutuhan bayi ya. Jangan harus dibatasi nih, harus malam, pagi, tidak. Karena kebutuhan bayi itu yang akan menyesuaikan produksi ASI. Jadi kalau bayi kita nih nangis terus ya langsung kita berikan ASI. Di situ akan menstimulasi ibu nih produksi ASI tadi, hormon oksitosin yang akan mengeluarkan air susu ibu. Yang kedua nih usia 6 sampai 7 bulan. Dimana di sini kan pada fase perkembangannya anak sudah mulai bisa duduk, sudah bisa mengunyah, sudah bisa menelan. Lah di situ mulainya kita kenalkan makanan pendamping ASI. Biasanya ASINya juga sesuai kebutuhan ya. Makanan pendamping ASINya biasanya awal pertama kali kita cobakan yaitu bubur susu 1 kali, buah saring 1 kali, dan tim saring 1 kali. Pada usia nih 8 sampai 10 bulan sama tetap ASI dan makanan pendamping ASI yang disesuaikan sama kebutuhan. Tetapi jumlahnya lebih banyak dan lebih padat di sini ya. Yang ketiga pada usia 11 sampai 12 bulan. Di sini kita tetap berikan ASI, tetapi ASINya di sini sudah berkurang ya daripada sebelumnya. Dan di sini sudah harus kita kenalkan makanan yang jumlahnya lebih banyak, variannya juga banyak dan agak padat, jadi lebih padat ya. Jadi mulai dari nasi, tim, sudah tidak disaring lagi ya. Gitu. Ini adalah perbandingan kadar gizi ASI dan susu sapi murni. Di ASI nih proteinnya sebanyak 1,2 gram, susu sapi 3,3 gram, lemak 3,8 gram, sedangkan susu sapi sama di sini 3,8 gram. Laktosa 7 gram, sedangkan di susu sapi 4,8 gram. Kalori 75 kalori dan di susu sapi 66 kalori. Bisa kita lihat di tabel ini menurut Sahmin Muhi ya di sini bahwasanya ternyata ASI itu komposisinya jauh lebih banyak, jauh lebih seimbang daripada susu sapi. Jadi mau mana nih kalau kita memberikan edukasi pada keluarga atau pasien atau besok nih kepada keluarga kita, berarti wajib ya ASI pada usia 0 sampai 6 bulan. Oke, selanjutnya tanda bayi siap diberikan makanan pendamping ASI. Kan tadi kalau sudah siap empasi usia berapa? Usia 6 bulan ya. Dikatakan bisa dikasih makanan ketika dia sudah bisa duduk. Usia 6 bulan kan dia sudah bisa duduk, sudah bisa menyangga kepala. Bayi itu sudah lapar. Biasanya kalau sudah 6 bulan nih, walaupun kita kasih ASI, dia itu masih akan tetap menangis. Intinya dia belum kenyang ya. Makanya itu perlunya adanya makanan tambahan. Bayi juga sudah bisa menggerakkan lidahnya, jadi sudah bisa menelan. Dan yang paling penting nih, bisa memindahkan makanan dari mulut ke esofagus atau bisa menelan itu tadi. Oke, selanjutnya nih prinsip pemberian makanan. Pada pemberian makanan nih disesuaikan dengan maturasi sistem pencernaan dan absorpsi serta perkembangan sistem neuromuskular tadi yang saya sebutkan yang tadi di atas. Oke, sistem pencernaan dan absorpsi fungsi organ bayi baru lahir kan belum matang. Sehingga
bayi baru lahir ya wajibnya ya dikasih ASI. Kenapa? Karena ASI itu paling mudah dicerna dibandingkan susu formula, susu kedelai, dan lain sebagainya. Pada tubuh kita nih, tubuh bayi ini, pada tubuh bayi, enzim pun akan mulai maturasinya nggak langsung matur, tapi sedikit demi sedikit. Sehingga maturnya enzim itu baru signifikan atau baru sempurna pada usia 1 tahun. Sampai juga bisa lebih dari 1 tahun. Sekarang angka kecukupan gizi bayi. Ini menurut Widya Karya Pangan dan Gizi ya pada tahun 2004. 0 sampai 6 bulan berat badannya paling tidak 6 kilo. Tinggi badannya 60, energinya yang diperlukan di sini ada 550 kilokalori, proteinnya 10 dan vitamin A-nya 375. Berbeda dengan pada usia 7 sampai 12 bulan yang dia sudah dapat makanan tambahan. Jadi berat badan pun akan semakin meningkat menjadi 8,5 kilo, tinggi badannya menjadi 71 cm, energinya 650, proteinnya 16, vitamin A-nya 400. Kecukupan energi sehari bayi dan anak menurut umur nih. Umur 0 sampai 1 tahun, laki-laki 110 sampai 120, perempuan 110 sampai 120. Semakin bertambahnya usia, kecukupan energi ini akan semakin berkurang ya. Jadi pada usia laki-laki, kalau usia 1 sampai 3 tahun akan 100, perempuan pun sama. Pada usia 6 sampai 9 tahun, 80 sampai 90, perempuan 60 sampai 80, 10 sampai 14 tahun laki-laki lebih besar yang kebutuhannya 50 sampai 70 dan perempuan 40 sampai 55. Jadi adalah angka kecukupan gizi pada bayi 0-6 bulan. Energi di sini adalah apa di dalamnya? Karbohidrat yang diperlukan 550 kilokalori, proteinnya 10 gram, vitamin A 375, vitamin D5, vitamin E4, vitamin K5, tiaminnya 0,3 mg, riboflavinnya 0,3 mg, niasinnya 2 mg, asam folatnya 65 mg, piridoksinya 0,1 mg, vitamin B12-nya 0,4 mg, dan seterusnya. Di sini berbeda pada angka kecukupan gizi bayi pada usia 6 sampai 6 sampai 12 bulan. Di sini energinya pun akan semakin bertambah nih menjadi 650 kilokalori. Dan proteinnya juga akan semakin bertambah 16 gram. Di sini yang tidak mengalami penambahan pada bayi 0 sampai 6 bulan di sini adalah yang jenis zat vitamin C yaitu 80 mg. Pada gizi bayi ini usia 6 sampai 12 bulan ya, atau bisa dikatakan 6 sampai 9 bulan nih. Ini kan pertama yang kita lakukan ya tetap kita beri ASI terlebih dahulu, baru pemberian makanan pendamping sejumlah kebutuhan kalori yang kurang, atau dalam artian gini nih, kan bayi membutuhkan kalori sekitar 750 kalori. Apabila ASI-nya cuma 100 ml nih, kan berarti ASI-nya itu jumlahnya 75 kalori. Jadi kekurangannya itu sekitar kan tadi kalau 75 kalori yang diberikan ASI dapatnya kan 100 ml ya, memberikan 75 kalori, jadi kan dapatnya dia cuma 450 kalori, sehingga kurangnya kan sebesar 300 kalori. Lah itu didapatnya dari makanan pendamping ASI. Sama halnya pada usia 9 sampai 12 bulan, di mana di sini adalah merupakan makanan pendamping ASI-nya ini sudah menjadi makanan yang penting, atau makanan yang tadinya cuma pendamping di sini sudah menjadi makanan utama, di mana pemberiannya ini juga menjadi gizi utama ya. Jadi perlu sangat diperhatikan dalam memberikan makanan
atau gizi pada usia 9-12 bulan. Bahan makanannya yang pertama harus ada sumber kalorinya, yaitu singkong, beras, gandum, sagu, dan lain-lain itu tadi. Dan yang kedua nih harus ada sumber protein nabatinya, seperti kacang-kacangan, kacang merah, kacang kedelai, olahan seperti tahu, tempe ya. Ada makanan juga sebagai sumber protein hewani di sini. Adanya ayam, telur, dan adanya sayuran yang di dalamnya mengandung apa sayuran? Yaitu vitamin dan mineral. Itu penting sekali kita mengetahui angka kecukupan gizi ya. Kalau kita tidak mengetahui angka kecukupan gizi ini, pasti nanti bayinya pun akan mengalami kekurangan atau nutrisinya akan mengalami penurunan. Di sini nih pada angka kecukupan gizinya yang pada bayi nih ya, pada bayi usia 6-12 bulan, di sini banyak sekali yang perlu diperhatikan ya. Banyak sekali yang perlu diperhatikan, di mana angka kecukupan gizi ini akan mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan. Karena pada usia 0-2 tahun ini adalah golden period, di mana fungsi otaknya, perkembangan otak akan meningkat tajam sampai 80%. Ya, jadi sisanya nanti lebih dari 3 tahun 20%. Sehingga karena tahu nih fase golden period nih 80%, maka perlu sekali adanya nutrisi yang mencukupi pada kebutuhan gizi bayi. Energinya, lemaknya, proteinnya, vitaminnya, iodiumnya, airnya, kalsium, zinc, zat besi, asam folat, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah kebutuhan air bayi sehari. Pada usia 3 hari nih kebutuhannya 80-100 ml per kilogram berat badan, 10 hari 125-150 dan seterusnya. Contohnya nih kebutuhan air kan tergantung pada tadi umur dan berat badan. Bayi pada usia 2 bulan beratnya 4 kilo membutuhkan cairan, berarti cairan tadi yang berapa? 4 bulan nih. Berarti kan 4 bulan cairannya yang dibutuhkan 140-160. Berarti kalau kebutuhannya 4 kilo, berarti 4 kali 150, jadi 600 mililiter yang harus diberikan, atau susu yang harus diberikan pada bayi usia 2 bulan, seperti itu. Makanan yang tidak cocok untuk bayi yaitu yang pertama, madu, dikhawatirkan mengandung spora. Yang kedua adalah makanan tinggi garam dan gula. Yang ketiga, makanan yang dapat mengakibatkan tersedak. Yang keempat, susu sapi. Yang kelima, jus apel atau pir terlalu banyak. Faktor yang mempengaruhi produksi ASI diantaranya yaitu yang pertama, makanan. Kenapa makanan bisa mempengaruhi produksi ASI di sini? Karena makanan itu adalah gizi yang harus diimbangi untuk dikonsumsi ibu, sehingga akan produksi ASI-nya akan mengalami peningkatan karena adanya makanan tadi. Jadi semakin banyak kita makan atau ibu yang menyusui ini makan, maka produksi ASI-nya juga akan meningkat. Yang kedua, keadaan psikis dan emosi ibu. Di mana nih keadaan psikis dan emosi ibu juga akan mengaruhi refleks keluarnya ASI. Kenapa? ASI kan dikontrol oleh perintah yang dikirim hipotalamus. Sehingga pada kondisi ibu stres, cemas, khawatir, bahkan tegang, ASI tidak akan turun. Sehingga hal ini akan mengalami penurunan jumlah ASI ya di situ. Jadi ibu nih yang mau menyusui wajib menata emosinya dulu, harus rileks, tidak kelelahan, tidak capek, seperti itu ya. Yang ketiga adalah frekuensi menyusui, di mana ini frekuensi sangat penting karena semakin banyak
frekuensi menyusui, semakin banyak ibu menyusui itu menyusui anaknya, maka produksinya juga akan meningkat. Kenapa? Ketika menyusui, mulut bayi akan nenen ke neneknya ibu ya, akan ke puting. Lah di puting itu nanti dia akan menstimulasi tadi oksitosin sehingga akan mengeluarkan air susu. Yang keempat, pemilihan alat kontrasepsi. Di sini juga penting karena alat kontrasepsi kan ada yang bentuknya hormonal, jadi akan mempengaruhi produksi ASI, usia kelahiran dan saat melahirkan. Di sini juga sangat penting. Kenapa? Biasanya pada orang-orang yang melahirkan prematur, ASI-nya pun keluarnya juga akan terlambat. Kenapa? Karena bayinya ini prematur nih, padahal produksi ASI mulai diproduksi pada usia setelah 8-9 ya. Jadi setelah bayinya matur, ASI siap untuk dikonsumsi. Anatomi payudaranya. Di sini kenapa mempengaruhi faktor dari lancarnya ASI? Karena putingnya di sini yang paling penting adalah puting. Jadi ketika putingnya delesep atau dalam artian dia tidak keluar, maka bisa jadi bayi akan susah untuk pelekatan. Sehingga kalau susah gimana ya? Kalau susah ya oksitosinnya tidak akan keluar, seperti itu ya. Sehingga produksi dari ASI pun akan mengalami penurunan. Merokok dan mengkonsumsi alkohol, pengaruh obat-obatan, kemampuan bayi menghisap ASI, dan perawatan payudara. Daftar pustakanya di sini adik-adik bisa belajar di prinsip dasar ilmu gizi dan diet. Ada yang 2018 nih, Festi Pipit ya, Pipit Festi ini juga buku ajar gizi dan diet, bisa dipelajari semua. Terima kasih, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.